Bagaimana cara mengenal Allah? Assalamualaikum sahabatku yang dirahmati Allah. Semoga dimanapun sahabat berada saat ini selalu dalam lindungannya, amin. Sahabat, tahukah sahabat, bagaimana cara mengenal Allah? Syekh Ahmad Arifin berpendapat bahwa setiap yang ada pasti dapat dikenal dan hanya yang tidak ada yang tidak dapat dikenal. Karena Allah adalah zat yang wajib al-wujud, yaitu zat yang wajib adanya, tentulah Allah dapat dikenal, dan kewajiban pertama bagi setiap muslim adalah terlebih dahulu mengenal kepada yang disembahnya, barulah ia berbuat ibadah sebagaimana sabda Nabi. Pertama sekali di dalam agama ialah makrifatullah atau mengenal Allah. Kenallah dirimu, sebagaimana sabda Nabi. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya maka binasalah, fana dirinya. Lalu diri mana yang wajib kita kenal? Sungguhnya diri kita terbagi dua sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 20. Dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin. Jadi berdasarkan ayat di atas, diri kita sesungguhnya terbagi dua. 1. Diri zahir, yaitu diri yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diraba oleh tangan. 2. Diri batin, yaitu yang tidak dapat dipandang oleh mata dan tidak dapat diraba oleh tangan, tetapi dapat dirasakan oleh mata hati. Adapun dalil mengenai terbaginya diri manusia. Karena sedemikian pentingnya peran diri yang batin ini di dalam upaya untuk memperoleh pengenalan kepada Allah, itulah sebabnya kenapa kita disuruh melihat ke dalam diri, introspeksi diri, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 21. Dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Allah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan ke dalam dirinya disebabkan karena di dalam diri manusia itu Allah telah menciptakan sebuah mahligai yang mana di dalamnya Allah telah menanamkan rahasianya sebagaimana sabda Nabi di dalam hadis qudsi. Aku jadikan dalam rongga anak Adam itu mahligai, dan dalam mahligai itu ada dada, dan dalam dada itu ada hati kolbu, namanya, dan dalam hati kolbu ada mata hati, fuad, dan dalam mata hati, fuad itu ada penutup mata hati, sagaf, dan di balik penutup mata hati, sagaf itu ada nur atau cahaya, laban, dan di dalam nur atau cahaya, laban ada rahasia, sir, dan di dalam rahasia, sir itulah aku, kata Allah. Bagaimanakah maksud hadis ini? Tanyalah kepada ahlinya, yaitu ahli zikir, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43. Tanyalah kepada ahli zikrullah, ahlus sufi, kalau kamu benar-benar tidak tahu. Karena Allah itu gaib, maka perkara ini termasuk perkara yang dilarang untuk menyampaikannya dan haram pula dipaparkan kepada yang bukan ahlinya, orang awam, sebagaimana dikatakan para sufi. Bagi Allah itu ada beberapa rahasia yang diharamkan membukakannya kepada yang bukan ahlinya. Nabi juga ada bersabda, telah memberikan kepadaku oleh Rasulullah 2 cangkir yang berisikan ilmu pengetahuan, satu daripadanya akan saya tebarkan kepada kamu. Akan tetapi yang lainnya bila saya tebarkan akan terputuslah sekalian ilmu pengetahuan dengan memberikan isyarat kepada lehernya. Kerusakan dari ilmu pengetahuan ialah dengan lupa, dan menyebabkan hilangnya ialah bila Anda ajarkan kepada yang bukan ahlinya. Adapun tentang ilmu fikih atau syariat, Nabi bersabda, sampaikanlah oleh kamu walau satu ayat saja. Adapun ilmu fikih tidak boleh disembunyikan, sebagaimana sabda Nabi SAW. Barang siapa yang telah menyembunyikan suatu ilmu pengetahuan, ilmu syariat, akan dikekang oleh Allah ia kelak dengan api neraka. Adapun ilmu hakikat atau ilmu batin memang tidak boleh disiar-siarkan kecuali kepada orang yang menginginkannya. Memberikan dan mengajarkan ilmu hakikat kepada yang bukan ahlinya ditakuti jadi fitnah, disebabkan pemikiran otak sebahagian manusia ini tidak sampai mendalami ke lubuk dasarnya, yaitu ilmu Allah Ta'ala. Ibarat kayu di hutan tidak sama tingginya, air di laut tidak sama dalamnya, dan tanah di bumi tidak sama ratanya, demikian halnya dengan manusia. Maka ahli zikir, ahlus sufi, inilah yang mendekati makom wali-wali Allah yang berada di bawah martabat para nabi dan rasul.
Inilah makna tujuan Allah memerintahkan supaya bertanya kepada ahli zikir, karena ahli zikir adalah orang-orang yang senantiasa hati dan pikirannya selalu ingat kepada Allah serta senantiasa mendapat bimbingan ilham dari Allah. Oleh karena itu, agar kita dapat mengenal Allah, maka kita harus mempunyai pembimbing rohani atau mursyid. Tentang hal ini Abu Ali Ats-Tsakafi berkata, seandainya seseorang mempelajari semua jenis ilmu dan berguru kepada banyak ulama, maka dia tidak sampai ke tingkat para sufi kecuali dengan melakukan latihan-latihan spiritual bersama seorang syekh, yang memiliki akhlak luhur dan dapat memberinya nasihat-nasihat. Dan barang siapa yang tidak mengambil akhlaknya dari seorang syekh yang melarangnya, serta memperlihatkan cacat-cacat dalam amalnya dan penyakit-penyakit dalam jiwanya, maka dia tidak boleh diikuti dalam memperbaiki muamalah. Namun tidaklah ilmu pengenalan kepada Allah ini diperoleh dengan mudah begitu saja seperti mempelajari ilmu syariat, karena ada satu syarat yang paling utama yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu mengambil ilmu ini dengan dibayat oleh seorang mursyid yang kamil mukamil yang masuk dalam rantai silsilah para syekh tarekat sufi yang bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah. Oleh karena itu jalan satu-satunya bagi kita untuk dapat mengenal Allah adalah dengan mempelajari ilmu tarekat di bawah bimbingan seorang mursyid. Mengapa hati memegang peran penting di dalam mengenal Allah? Karena bila kita sebut nama hati, maka hati yang dimaksud di sini bukanlah hati yang merah tua seperti hati ayam yang ada di sebelah kiri yang dekat jantung kita itu. Tetapi hati ini adalah alam gaib yang tak dapat dilihat oleh mata dan alat panca indera karena ia termasuk alam gaib bersifat rohani. Tiap-tiap diri manusia memiliki hati sanubari, baik manusia awam maupun manusia wali, begitu juga para nabi dan rasul. Pada hati sanubari ini terdapat sifat-sifat jahat penyakit hati, seperti hasad, dengki, loba, tamak, rakus, pemarah, bengis, takbur, ria, ujub, sombong, dan lain-lain. Tetapi bila mana ia bersungguh-sungguh di dalam tarekatnya di bawah bimbingan mursyidnya, maka lambat laun hati yang kotor dan berpenyakit tadi akan bertukar bentuknya dari rupa yang hitam gelap pekat menjadi bersih putih dengan mengikuti kegiatan suluk atau khalwat secara kontinu. Manakala hati yang hitam tadi telah berubah menjadi putih bersih, barulah ia memberikan sinar. Hati yang putih bersih bersinar itulah yang dinamakan hati rohani kolbu, atau disebut juga dengan diri yang batin. Seumpama kita bercermin di depan kaca, maka kita tidak akan dapat melihat apa yang ada di balik cermin selain muka kita, karena terhalang oleh cat merah yang melekat di sebaliknya. Tetapi bila cat merah itu kita kikis habis, maka akan tampaklah di sebaliknya bermacam-macam dan berlapis-lapis cermin hingga sampai menembus ke alam nur, alam jabarut, alam lahut, hingga alam hadrat hak Allah Ta'ala. Itulah sebabnya bila kita hanya baru sebatas mengenal hati sanubari saja, maka yang kita lihat hanya diri kita saja, sebab ditahan oleh cat merah tadi, yaitu sifat-sifat jahat seperti takanur, ria, ujub, dengki, hasad, pemarah, loba, tamak, rakus, cinta dunia, dan berbagai penyakit hati lainnya. Tetapi bila mana cat merah itu telah terkikis habis, barulah ia akan menyaksikan alam yang lebih tinggi dan mengetahuilah ia segala rahasia termasuk dirinya dan hakikat dan juga alam seluruhnya, dan akhirnya mengenallah ia akan Tuhannya. Itulah sebabnya para wali-wali Allah itu lahir dari para sufi, yaitu orang-orang yang telah berhasil membersihkan hatinya dengan bantuan mursyidnya pada zahir, sedang pada hakikat dengan kudrat dan irodat Allah Ta'ala. Disinilah terletak wajibnya mengenal diri untuk jalan mengenal Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.